Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Undiksa bangun gedung kuliah di kampus UPP Denpasar. Undiksa gelar pameran, diseminasikan produk penelitian dan dukung kebangkitan UMKM. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa tidak hanya meningkatkan sarana prasarana sarpras pembelajaran di kampus Singaraja. Hal serupa juga dilakukan pada kampus UPP Denpasar yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan. Undiksa membangun gedung kuliah yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada Jumat kemarin. Acara ini dihadiri langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel, didampingi para wakil rektor, kepala biro, dekan, dan direktur pasca sarjana. Pada kesempatan tersebut, Rektor Jampel menegaskan, anggaran pembangunan gedung kuliah ini murni menggunakan pendapatan negara bukan pajak PNBP, Badan Layanan Umum BLU Undiksa, senilai 17 miliar rupiah. Disampaikan lebih lanjut, peningkatan sarana prasarana ini dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan pembelajaran yang semakin nyaman, aman, dan representatif. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka secara bersama-sama groundbreaking pembangunan gedung kuliah kampus Denpasar dengan mengucapkan Om Awigamastu Namo Sidom, Om Gam Ganapati Namah Swaha. Maka groundbreaking pembangunan kampus gedung kuliah kampus UPP Denpasar kita lakukan secara resmi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pembangunan direncanakan hingga tuntas, termasuk untuk fasilitas di dalamnya. Sesuai kontrak, pembangunan gedung 3 lantai ini tuntas pada Desember 2022. Oleh karena itu, pelaksana proyek diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Nah, pembangunan gedung kuliah UPP Denpasar ini kita murni menggunakan dana PNBP BLU Undiksa. Yang mana pada tahun ini kita mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga kuota yang kita rancang untuk penerimaan mahasiswa baru itu terpenuhi, dan juga dari keterpenuhan itu kita harus menyiapkan sekarang segala sesuatu terkaitan dengan bagaimana agar perkuliahan terjadi nyaman. Kalau persoalan gedung di Singaraja ada persoalan karena gedung-gedung yang di Singaraja itu semua baru. Tapi kita juga di pimpinan berpikir bagaimana agar mahasiswa kita yang mengambil perkuliahan di UPBM Denpasar itu juga memiliki gedung yang nyamanlah digunakan, yang amanlah digunakan, dan representatif sebagai suatu perguruan tinggi negeri yang boleh dikatakan dari capaian prestasi dan rankingannya bisa jadi yang tertinggi di Bali. Sehingga kita di pimpinan sepakat untuk melakukan pembangunan gedung kuliah di UPP Denpasar ini dengan dana istilahnya swadana atau PNBP BLU. Ini tuntas Pak, sampai tuntas? Kita sudah rencanakan ini sampai tuntas, dalam artian tidak hanya gedungnya saja, tapi juga isi jeroannya ya. Sementara itu, konsultan perencana pembangunan Ari Setia Wibawa menjelaskan, pada gedung ini nantinya terdapat 19 ruang kuliah dengan desain yang fleksibel dan dilengkapi dengan ruang dosen, ruang sidang, dan juga perpustakaan. Selain itu,
Bangunan ini juga mengusung konsep kampus hijau, yaitu ramah lingkungan dan hemat energi. Undiksa sebagai kampus yang mengusung kampus hijau, tentunya mendasari seluruh pembangunannya kepada rancangan yang hijau. Nah, apa itu rancangan hijau? Rancangan yang hemat energi, kemudian gedung yang juga memperhatikan lingkungannya dari sisi pengolahan air, limbah, dan juga energi yang ada di dalamnya. Sehingga Astungkara Gedung Niki tidak terlalu banyak menghabiskan biaya nantinya pada saat dioperasionalkan. Kurang lebih seperti itu. Pejabat pembuat komitmen PPK Fisik Undiksa, Igede Supriyadi menjelaskan, tahapan pembangunan ini sudah diawali dengan penyiapan lahan. Pihaknya optimis proyek ini dapat diselesaikan sesuai target dengan jaminan kerja 3 shift. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan proyek, pihaknya juga melibatkan tim monitoring. Pembangunan ini kita lagi on the track ya, jadi on the tracknya itu dalam proses sudah berjalan. Kemungkinan lagi 27 hari kita sudah bisa mempersiapkan tentang rencana eksekusi. Eksekusi itu sendiri kalau tidak ada halal melintang itu hanya kita dalam penyelesaian ini hanya punya waktu 74 hari. Jadi bagaimana optimalisasi 74 hari itu sangat diperlukan kebersamaan. Apa yang disampaikan oleh Pak Rektor itu sungguh kita apresiasi sebagai sebuah kebersamaan semua pihak bagaimana menterjadikan gedung ini sesuai dengan harapan, bagaimana motivasi para pimpinan membangun gedung ini. Kita sangat optimis, tetapi dengan jaminan itu kita bekerjanya 3 shift, Pak. Ya, jadi dalam 3 shift dengan waktu 24 jam, menyisakan waktu 2 jam, jadi kita bekerjanya 22 jam. Mungkin seperti itu. Mungkin di akhir bekerjanya agak lambat terkait masalah finishing, itu saja. Kalau di struktur saya kira nggak ada masalah. Pak D, ini kan untuk mengantisipasi terjadinya masalah hukum sendiri. Adakah yang dilibatkan sendiri Pak dari kejaksaan atau apa polisian? Ya, kita libatkan sebagai tim monitoring. Kalau TP 4D kan sekarang sudah nggak begini Pak, jadi kita pakai tim monitoring karena besar harapan kami kita dibantu semua pihak dalam menterjadikan pembangunan ini sesuai dengan aturan dan regulasinya tentunya. Sebagai institusi yang berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia SDM unggul, Undiksa terus berbenah. Tidak hanya pada aspek sarana prasarana, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun lebih, fenomena alam ini dapat memicu munculnya kecemasan pada seseorang. Kecemasan salah satunya dapat diatasi dengan hidroterapi. Dari hal tersebut, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja Bali memiliki ide untuk membuat alat pemanas air yang praktis dengan menggunakan listrik tenaga surya. Inovasi tersebut digarap oleh tim yang terdiri atas Kade Edi Sukarma dari Prodi Kedokteran, Kade Uli Permana Putri dari Prodi Kedokteran, Igede Agustian Aristagosa dari Prodi Kedokteran, dan Kartika Nekova dari Prodi Sistem Informasi. Inovasi yang dibuat nampak sederhana, yaitu dengan memanfaatkan water heater pada umumnya yang sering kita jumpai, ditambahkan dengan sejumlah fitur dan sensor untuk mengoperasikan, termasuk perangkat untuk memfokuskan cahaya matahari yang dapat menghasilkan energi listrik. Kade Edi Sukarma dan Uli Permana Putri saat mendemonstrasikan penggunaan alat ini menuturkan, inovasi ini dibuat selama 3 bulan, yang pada awalnya dipersiapkan untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Idenya muncul dari adanya fenomena kecemasan pada masyarakat akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini memerlukan penanganan dan upaya meningkatkan kesehatan tubuh, salah satunya dengan hidroterapi, yaitu mandi dengan air hangat. Akan tetapi, tim ini melihat pembuatan air hangat masih sangat bergantung pada tenaga listrik dari batu bara. Menurutnya, jika hal tersebut terus-menerus dilakukan, akan berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh karenanya muncul keinginan untuk merancang produk water heater yang ramah lingkungan, dengan memanfaatkan listrik tenaga surya. Prototipe ini menggunakan konsep massa jenis air
termodinamika, dan penghantaran radiasi matahari melalui pemfokusan cahaya. Nah, untuk keunggulan dari inovasi yang kami buat ini ada itu ramah lingkungan, bagaimana kita bisa lihat untuk terapi non-farmakologis atau terapi tanpa obat meredakan kecemasan pada pasien COVID-19 itu bisa menggunakan air hangat. Nah, untuk air hangat ini masih di masyarakat masih itu didapatkan dengan water heater dari energi listrik, yang mana untuk listrik itu nanti outputnya itu batu bara dan nanti bisa menyebabkan pemanasan global karena mengeluarkan gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, dari alat kami ini itu merupakan suatu rangkaian alat pemanas air yang ramah lingkungan, itu menggunakan energi matahari dan juga dengan konsep massa jenis air, konsep fisika, termodinamika untuk memanaskan air tersebut. Jadinya tidak menggunakan energi listrik dari sumber batu bara, tetapi melainkan dari sumber matahari yang itu energi terbarukan. Baik, untuk tingkat kecemasan yang dialami oleh orang-orang pada era COVID-19 ini sebenarnya sudah diteliti oleh beberapa penelitian. Salah satunya adalah penelitian yang menilai kecemasan oleh kuesioner Generalized Anxiety Disorder tipe 7 yang dilakukan penelitian pada 1.215 responden, yang dimana didapatkan bahwa terjadi peningkatan kecemasan sebanyak 20% pada orang-orang di pandemi COVID-19. Dari beberapa kali uji coba yang dilakukan, suhu air yang dihasilkan alat ini hampir mencapai 39 derajat Celcius yang sudah sesuai dengan standar suhu hidroterapi. Selain ditampilkan pada ajang program kreativitas, produk ini juga diikutkan dalam lomba internasional bertajuk World Science, Environment, and Engineering Competition yang berlangsung pada 16 sampai 22 Juli di Universitas Indonesia. Lewat karya tersebut, tim asuhan Dr. Made Kurnia Widyastuti Giri ini berhasil membawa pulang medali perak dan Dosa Skrekja Makedonia Special Award. Produk ini diinginkan dapat dikembangkan dan disempurnakan sehingga nantinya benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui inkubator bisnis menggelar pameran produk-produk inovatif pada 31 Agustus sampai dengan 2 September 2022. Acara yang dikemas dalam open house ini juga sekaligus untuk membangkitkan spirit UMKM. Open house ini digelar di Auditorium Undiksa yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Stah Negeri Empu Kuturan dan Alpa Frima Singaraja. Terdapat berbagai produk khas Buleleng yang dipamerkan, seperti produk berbasis teknologi, produk kerajinan, produk daur ulang, makanan, minuman, dan sebagainya. Produk-produk tersebut mewakili tema open house, yaitu produk Inkraf Buleleng. Pameran ini tidak hanya menarik perhatian Sivitas Akademika Undiksa, tetapi juga siswa dari berbagai sekolah di Kabupaten Buleleng, dari jenjang sekolah dasar hingga SMA SMK. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gede Rasben Dantes usai membuka acara tersebut menyampaikan, open house kedua ini sebagai ruang untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan para akademisi Undiksa dan masyarakat ke khalayak lebih luas, maupun menjadi ruang untuk mengembangkan hasil-hasil penelitian. Esensi dari inkubator bisnis di Undiksa ini, saya berharap bahwa Inbis ini bisa menjadi ruang, bisa menjadi tempat bagi para peneliti Undiksa khususnya untuk terus meningkatkan produk-produk penelitiannya, ya, hasil-hasil penelitiannya, terutama melalui teknologi readiness level. Jadi mungkin hasil-hasil penelitian yang kita lakukan baru di tataran prototype, kemudian bagaimana kita menginkubasi untuk dia bisa menjadi di level yang lebih tinggi, artinya sudah siap dihilirisasi ke industri dan ke masyarakat. Nah, tidak hanya untuk peneliti di Undiksa, bagi masyarakat secara umum juga bisa memanfaatkan Inbis ini, inkubator bisnis ini, untuk terus meningkatkan kualitas dari produknya. Melalui kesempatan ini juga ditegaskan, inkubator bisnis Undiksa tidak hanya sebatas memfasilitasi pelaksanaan pameran produk. Lebih dari itu juga terlibat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan masyarakat, maupun menghubungkan antara peneliti atau masyarakat yang memiliki produk dengan industri. Rasben Dantes juga mengharapkan gelaran open house ini dapat semakin membangkitkan UMKM. Menurutnya, UMKM dapat menjadi penentu pembangkit perekonomian, khususnya di masa pandemi COVID-19. Produk-produk UMKM yang ada di Buleleng, yang ada di Provinsi Bali, itu bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi saya kira Provinsi Bali sudah melakukan melalui UMKM Bangkit kayak gitu ya. Nah, itu program yang harus kita adopsi di Buleleng maupun di beberapa kampus di Bali ini. Open house ini diharapkan dapat dilaksanakan berkelanjutan dan produk yang dipamerkan semakin banyak dan beragam. Selain pameran produk, acara ini juga diisi dengan pentas seni. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari Institut Seni Indonesia ISI Surakarta Rabu pekan kemarin. Kunjungan ini dalam rangka sharing pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum PKBLU. Rombongan ISI Surakarta yang dipimpin oleh Rektor Dr. Inyoman Sukarna. Ia hadir bersama Wakil Rektor 2, Kepala Biro dan staf terkait. Kehadirannya diterima Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, didampingi Ketua SPI Iwayan Krisna Eka Putra, dan Kepala Biro Umum dan Keuangan Niluh Wayan Yasmiati. Rektor Nyoman Sukarna menjelaskan, kunjungannya ke Undiksa dalam rangka sharing terkait penyusunan naskah akademik penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum BLU. Undiksa dipilih sebagai tempat sharing dikarenakan memiliki berbagai prestasi dan juga sudah lebih dulu menjadi BLU. Selain itu, hubungan baik dan harmonis yang terjalin sejak dulu antara ISI Surakarta dan Undiksa yang ingin terus dijaga. Usai pertemuan ini,
Dirinya berharap ISI Surakarta dapat segera berubah status dari Satuan Kerja Satker menjadi Badan Layanan Umum BLU dan ke depan terus mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Undiksa. Baik, kami hadir dengan rombongan yang agak besar ini ke Undiksa. Terus terang kami ingin kalau orang Jawa bilang ngangsu kawuruh gitu, belajar banyak ilmu, karena Undiksa itu ya kami tahu lah, orang umum itu tahu banyak prestasi-prestasi yang dicapai oleh pimpinan di Undiksa ini. Itu yang menyebabkan kami prioritas pertama itu Undiksa mencari pengalaman, minta bimbingan pengarahannya. Itu sebenarnya kami. Ada alasan tersendiri nggak Pak untuk memilih Undiksa sebagai tempat sharing? Ya, itu yang pertama itu Undiksa itu banyak punya pengalaman dan sudah menjalankan BLU dan sudah persiapan ke BH. Sedangkan yang lain-lain itu kan ada mesti UNJ dan lain sebagainya, UPN itu kan dari swasta pindah sudah BLU sebelumnya gitu. Kalau sesama seni kami diisi itu seni belum ada gitu, baru yang diisi Padang Panjang baru mulai akan gitu. Kira-kira itu. Dan hubungan yang sangat harmonis dan mesra dari dulu, pimpinan kami di ISI Surakarta sudah sering ke Undiknas juga gitu. Kami melanjutkan saja itu gitu. Oke, gitu. Harapan ke depannya mungkin bagaimana Bapak? Ya, mudah-mudahan dengan kami hadir di sini ISI Surakarta akan naik statusnya dari Satker ke BLU, Badan Layanan Umum. Udah barang tentu nanti tetap mohon dampingan dan arahan dari pimpinan dari Undiksa ke depannya, itu harapan kami gitu. Di sisi lain, Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini. Disampaikan olehnya, sebagai perguruan tinggi yang lebih dulu menjadi perguruan tinggi Badan Layanan Umum PTN BLU, Undiksa siap untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Sebelumnya, Undiksa juga telah banyak menerima kunjungan dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk juga sharing terkait BLU. Hal tersebut, kata Rektor Jampel, tentu sejalan dengan rencana ke depan untuk menjadikan Undiksa sebagai trendsetter dan international reputable university. Ini kita mendapat kehormatan dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Nah, dia memang berkunjung ke Undiksa terkait dengan rencana ISI untuk menjadi PTN BLU, yang mana juga kita sudah beberapa kali dikunjungi oleh beberapa universitas dalam persiapan juga menjadi perguruan tinggi Badan Layanan Umum. Nah, mungkin saya sampaikan di sini bahwa kita memang harus menerima dan siap untuk berbagi terkait dengan bagaimana Undiksa melaksanakan tata kelola yang sudah dalam PK BLU atau pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Nah, terus terang saya sampaikan di sini bahwa yang pertama kita merasa terhormatlah dikunjung oleh beberapa universitas, dan ini membuktikan kalau di periode 2019-2023 ini kita berinisiasi untuk menjadikan Undiksa sebagai trendsetter dan juga untuk menuju International Reputable University. Kita yakin 2 tahun lagi atau paling enggak tahun 2025 kita sudah bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Selain itu, program-program yang telah dirancang tersebut juga bertujuan untuk mengantarkan Undiksa mencapai visi menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Kedepan, kolaborasi dan sinergi akan terus dilakukan, baik itu dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha maupun dunia industri, serta tidak lupa untuk selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut juga harus dibingkai dalam keharmonisan yang sering digaungkan oleh Undiksa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar serah terima jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Kamis pekan kemarin. Jabatan diserahkan Profesor Dr. Imadi Ardana kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Dr. Gederas Bendantes sebagai pelaksana tugas atau PLT. Penyerahan jabatan oleh Prof. Ardana dikarenakan persyaratan usia. Serah terima ini berlangsung di ruang Ganesha 3 Rektorat, dihadiri langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel, beserta para Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, dan Direktur Pasca Sarjana. Pada kesempatan tersebut, Rektor Jampel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Ardana atas kinerja dan dedikasinya selama 2 tahun menjabat sebagai Ketua LP3M. Dalam kepemimpinannya, akademisi asal Denpasar ini dinilai telah banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan lembaga melalui program-program strategis. Seperti halnya pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti. Pelaksanaannya tidak hanya secara berkelanjutan di internal Undiksa, tetapi sudah mampu diajak bekerja sama oleh perguruan tinggi lain. Demikian juga pelaksanaan program lain, seperti dalam penjaminan mutu dan sebagainya, menunjukkan hasil yang sangat positif. Kedepan, pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan semakin baik dan semakin mampu mendukung kemajuan Undiksa. Dikonfirmasi usai serah terima, Prof. Ardana menyatakan tetap komitmen untuk mendukung kinerja universitas. Ia berharap LP3M ke depan dapat semakin baik dan mampu mewujudkan sumber daya yang unggul, baik dalam kemampuan pedagogi, kemampuan profesional, sosial, dan kepribadian. Dedikasinya di LP3M sudah digeluti oleh akademisi bidang studi matematika ini sejak tahun 2016. Sebelum menjabat sebagai ketua, ia dipercaya sebagai sekretaris. Kini di waktunya yang lebih luang pasca menjabat, ia mengaku akan kembali menjalani hobi bersepeda. Harapan ke depan tentu apa yang dicapai sekarang kita berharap ke depannya akan lebih baik dan capaian-capaian kita tentu akan lebih baik sesuai dengan target yang kita canangkan. Setidaknya melebihi dari apa yang kita lakukan sekarang. Jadi salah satunya adalah seperti dia katakan Pak Rektor tadi kan pekerti gitu misalnya. Jadi sekarang kita sudah capai dengan maksimal, ke depan lebih bagus lagi dari apa yang kita lakukan sekarang. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh